Di Jawa Timur, duet Kofifa Indar Parawansa dan Emil Dardak telah mengantongi 8 dukungan partai. Duet ini seakan tanpa lawan di Jawa Timur. Isu melawan kota kosong pun mencuat lantaran hingga kini belum ada calon lain yang akan maju melawan dominasi Kofifa Emil Dardak. Sementara di Sumatera Selatan, menantu Presiden Jokowi didukung oleh 7 partai. Ketujuh partai ini sebagai besar adalah anggota Koalisi Indonesia Maju. Hingga kini belum ada nama kuat lain yang dipastikan melawan Bobi. Namun PD Perjuangan tak gentar. Partai berlambang banteng ini siap melawan dominasi di 2 daerah tersebut. Bahkan PDIP telah menyiapkan kadernya sendiri guna mencegah lawan kota kosong di pilkada mendatang. PD Perjuangan di Sumatera Utara bisa mencalonkan sendiri. Di Jawa Timur kami juga sedang membangun kerjasama politik sehingga kota kosong itu tidak akan terjadi untuk Provinsi Jawa Timur dan Sumatera Utara. Karena ini juga mencerminkan aspirasi rakyat terhadap adanya alternatif calon pemimpin. Di Jawa Timur, sejumlah nama telah disiapkan PDI Perjuangan. Tri Risma hari ini hingga Pramono Anung digadang-gadang akan diusung oleh PDIP dalam Pilgub Jawa Timur. Sementara di Sumatera Utara, Edi Rahmayadi dinilai mampu melawan dominasi Bobi. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS Ahmad Sayhu merayu Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB untuk bergabung mendukung Anies Baswedan di pemilihan Gubernur Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ahmad Sayhu pada acara Hari Lahir PKB di Jakarta. Sayhu pun berharap PKB bisa menyambut ajakannya tersebut. Kita mengajak PKB dukung Anies untuk di DKI. Ya, jadi kita ingin mudah-mudahan tawaran ini juga bersambut dari PKB dan insya Allah mudah-mudahan ya Pak Anies dan Pak Sohibul Iman bisa berlayar di DKI. PKS telah resmi menyatakan mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur dan Sohibul Iman sebagai calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. Sementara PKB saat ini baru DPW Jakarta yang telah resmi mengusung Anies setelah Anies menjalani uji kompetensi dan kelaikan di awal Juni lalu. Namun sikap DPW PKB Jakarta itu berbeda dengan DPP PKB yang saat ini belum menyatakan dukungan di Pilkada Jakarta 2024. Dari Jakarta, Dilami Aulia Dipo Andi, Dimas Winardi, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, langkah Anies Baswedan untuk maju di Pilkada Jakarta semakin mulus. Sementara di Jawa Tengah, PKB dan juga PDIP siapkan perlawanan hadapi Kapolda Jateng dan juga Kaisang Pangarep. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan bersama saya, Aulia Wardani. Inilah Kawal Pilkada, kami sampaikan, Anda tentukan. Pemirsa, potensi Anies Baswedan maju di Pilkada Jakarta semakin mulus setelah Nasdem menyatakan dukungannya. Sementara PDI Perjuangan masih mempersiapkan kadernya untuk maju di Pilgub Jakarta. Usai diusung PKS, Anies Baswedan juga mendapatkan dukungan dari Partai Nasdem di Pilgub Jakarta. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menentukan wakil yang akan maju berpasangan dengannya. Hanya satu syarat dari Partai Nasdem untuk Anies, yaitu wakil yang berpasangan dengan Anies tidak boleh berasal dari Partai Nasdem. Saya merasa mendapatkan kehormatan dengan rasa rendah hati dan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amanat yang diembankan oleh Partai Nasdem ini kami terima dan kami akan junjung dengan sebaik-baiknya, sehormat-hormatnya, dan akan berjuang bersama-sama sebaik-baiknya untuk warga Jakarta
yang insya Allah nanti dampaknya bisa dirasakan oleh semua. Sementara itu, Partai Demokrasi Perjuangan belum memberikan keputusan calon yang akan diusungnya dalam Pilgub Jakarta mendatang. Namun sosok Basuki Cahayapurnama berpotensi kuat akan menjadi penantang Anies. Nama Ahok, ya sekarang beliau kan menjadi ketua DPP bidang perekonomian. Sehingga dari pengalamannya sebagai gubernur, wakil gubernur, tentu saja diperlukan ya untuk mendidik kader-kader partai. Apakah Pak Ahok mau dicalonkan sebagai calon gubernur di DKI atau daerah lain, nanti Ibu Mega yang akan mengambil keputusan. Sebelumnya sempat diisukan Anies dan Ahok akan berpasangan di Jakarta. Namun aturan yang ada membuat keduanya tidak bisa disatukan. Dalam pasal 14 dijelaskan salah satunya adalah belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon wakil bupati atau calon wakil wali kota pada daerah yang sama. Padahal kedua sosok ini meraji survei elektabilitas Cagup Jakarta. Terbaru, dalam survei yang dilakukan oleh Litbang, Kompas tercatat Anies Baswedan masih memimpin dengan 29,8%. Namun Ahok yang berada di posisi kedua memiliki hasil survei yang tidak terlalu jauh dengan Anies, yaitu 20%. Sementara putra bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pangarep berada di posisi ketujuh dengan 1%. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara di Jawa Barat, Menparekraf sekaligus politisi P3, Sandiaga Uno tegaskan tidak akan maju dalam Pilkada Jawa Barat. Sementara Ketua DPD PDIP menyodorkan namanya sendiri untuk maju berpasangan dengan Ridwan Kamil. Meski namanya sempat disebut akan maju di Pilkada Jawa Barat, namun politisi Partai Persatuan Pembangunan P3, Sandiaga Uno menegaskan tidak akan maju di Pilkada Jawa Barat. Sandi juga menyatakan lebih percaya diri untuk maju di Jakarta dibanding Jawa Barat. Apalagi hasil perhitungan tim internal Sandiaga Uno, sosok Ridwan Kamil, Deddy Mulyadi, dan Ruzhanul Ulum lebih kuat. Saat ini di Kabupaten Subang, saya menyampaikan bahwa tidak akan maju di Jawa Barat dan saya tentunya mendukung para kontestan yang lain yang mengusung tema keberlanjutan untuk membangun Jawa Barat lebih baik lagi ke depan. Sementara Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, sodorkan nama sendiri untuk maju berpasangan dengan Ridwan Kamil. Meski keputusan akhir berada di tangan Ketua Umum PDIP, Megawati, namun Ono Surono yakin duet dirinya dengan RK bisa memenangkan Pilkada Jawa Barat. Ya, saat ini bolanya sudah di DPP Partai dan memang diskusi kami dengan DPP Partai mempunyai beberapa langkah, salah satunya mendalami terkait dengan paket Ridwan Kamil Ono Surono. Nah, sehingga ya kita tunggu ya informasi selanjutnya apakah memang terjadi koalisi antara Golkar dan PD Perjuangan di Provinsi Jawa Barat. Di Jawa Barat, Ridwan Kamil menjadi calon terkuat menangkan Pilgub Jawa Barat. Sejumlah sosok ternama pun telah disiapkan sejumlah partai untuk mendampingi Kang Emil, di antaranya Bima Arya dan Desti Ratnasari. Selain Ridwan Kamil, Bupati Purwakarta 2008-2018, Deddy Mulyadi, jadi salah satu kandidat potensial dalam Pilkada Jawa Barat. Deddy telah dilirik sejumlah partai untuk maju dalam Pilkada Jawa Barat, termasuk PDI Perjuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih dikawal Pilkada pemirsa. Sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang bakal meramaikan kontestasi politik Jawa Tengah. Mulai dari tokoh dengan latar belakang Polri hingga Kiai siap bersaing memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jawa Tengah. Partai Kebangkitan Bangsa tegaskan akan ajukan calonnya sendiri dalam Pilkada Jawa Tengah, yaitu Muhammad Yusuf Hudlori atau Gus Yusuf. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers usai Mukernas PKB. Yang mau maju justru Kiai.
ini bukan mantan, ini Kiai Yusuf Hudori yang maju, bukan mantan Kiai. Tapi Kiai Yusuf Hudori bukan mantan Kapolda, bukan mantan Panglima, tapi Kiai. Dari pondok pesantren besar namanya Pesantren Api Magelang dan populer di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sendiri, nama putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, disebut-sebut menjadi kandidat kuat memenangkan Pilkada Jawa Tengah. Ketua Umum PSI ini pun terus bergerilya menjalin kerjasama dengan sejumlah partai. Survei saya di DKI ini kan kecil. Mungkin kemarin yang terakhir adalah Litbang Kompas, saya masih di angka 1. Jadi alhamdulillah untuk di Jawa Tengah dengan tidak ada foto, tidak ada baliho, tidak ada billboard, alhamdulillah saya nomor 1 di Jawa Tengah. Untuk yang mana tunggu nanti ya. Selain Kaisang, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi semakin berpeluang untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Saat ini Ahmad Lutfi telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra dan Partai Golkar. Keputusan ini tentu saja setelah kita berkoordinasi dengan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, dan akhirnya kita memutuskan ke Haji Ahmad Lutfi. Sementara PDI Perjuangan masih belum memberikan kepastian calonnya. Namun mantan Panglima TNI Andika Perkasa diprediksi menjadi calon terkuat PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Belum sih, belum tahu. Nanti akan ditugaskan kemana, termasuk beliau sendiri. Kader pasti siap, tapi kita pasti sedang mengkalkulasi. Kan dinamika politiknya sangat dinamis. Saat ini PDI Perjuangan dan PKB memiliki cukup suara untuk mengajukan calonnya sendiri dalam Pilkada Jawa Tengah mendatang. PDIP memiliki kursi terbanyak dengan 33 kursi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Lutfi dan putra bungsu Presiden Jokowi diprediksi akan maju dalam Pilgub Jateng. Lantas siapa calon terkuat di Pilgub Jateng? Berikut sejumlah survei calon terkuat Pilgub Jawa Tengah. Ya, pemirsa, ini adalah elektabilitas dari kandidat potensial dan dalam survei terbaru yang dilakukan oleh Litbang Kompas. Ini ada putra bungsu Presiden Jokowi, ada Kaisang Pangarep dengan poin atau skor 7% tertinggi. Lalu yang kedua ada Irjen Ahmad Lutfi dengan poin atau skor 6,8%. Selanjutnya ada Taj Yassin Maimun dan juga Raffi Ahmad, dua-duanya di 3,2% dan juga 2,8%. Selanjutnya pemirsa, kita akan lihat bagaimana sosok dua calon ini. Dua calon ini yang pertama ini adalah Irjen Pol Ahmad Lutfi, kandidat potensial kedua setelah Kaisang. Ini adalah Kapolda Jawa Tengah dan beliau juga pernah menjadi Wakapolda dari Jawa Tengah dan Baintelkam Polri, juga Kapolres Solo dan juga Wakapolres Solo. Ini ada beberapa jabatan yang pernah dijabat oleh Irjen Pol Ahmad Lutfi selama masa kepemimpinan Jokowi dan juga beberapa masa kepemimpinan presiden lainnya. Sementara selanjutnya kita akan beralih ke putra bungsu dari Jokowi. Ini adalah Kaisang Pangarep, pemirsa, dan didukung oleh 3 partai. Jadi beliau ini didukung oleh PSI, Nasdem, dan juga PKB. Seperti yang sudah terlihat, dan juga saat ini Kaisang seperti yang kita ketahui adalah ketua umum dari partai PSI yang sudah cukup percaya diri untuk maju di Pilkada Jawa Tengah mendatang. Dan ia juga seorang pengusaha dan lulusan dari Singapore University of Social Science. Terima kasih Anda masih dikawal Pilkada, pemirsa. Mendekati Pilkada 2024, agenda dan persiapan di berbagai wilayah di Indonesia semakin terlihat. Bacalon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausal, menggelar konser akbar. Ada juga Mangkunegara 10 yang dapat dukungan maju sebagai Wali Kota Solo, serta PJ Bupati PD Aceh yang purna tugas usai 2 tahun menjabat.
Inilah kemeriahan 15.000 warga di Kabupaten Lampung Tengah yang asik bernyanyi dan berjoget di acara konser musik yang digelar oleh tim relawan pemenangan bakal calon Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Jausa atau RMD. Konser ini merupakan rangkaian kampanye RMD yang akan digelar di 15 kabupaten kota lainnya di Lampung. Sementara di Solo, Jawa Tengah, Mangkunegara 10 atau Gus Tibre mendapat dukungan dari Ketum PSI Kaisang Pangarep untuk maju sebagai calon wali kota Solo periode 2024-2029. Rekomendasi ini dikemas dengan fun football antara Kaisang, pengurus PSI, dan Gus Tibre bersama tim dari Mangkunegara di Stadion Sriwedari. Akan maju atau tidaknya kita izin melihat dulu ke depannya gimana. Tentu ya kita melihat juga bagaimana nanti respon dari masyarakat juga seperti apa, masyarakat juga nanti seperti apa ke depannya. Pokoknya dari saya yang penting yang terbaik, yang sesuai yang dikehendaki, yang dibutuhkan oleh masyarakat di Surabaya. Beralih ke Kabupaten Pidi, Nanggro Aceh, Darussalam. Ada pejabat Bupati Pidi Wahyudi Adi Siswanto yang telah resmi mengakhiri masa tugasnya setelah memimpin Kabupaten Pidi selama 2 tahun, sejak 17 Juli 2022 hingga 2024. Merasa sedih meninggalkan kampung halaman saya yang kedua ini, Kabupaten Pidi. Dan alhamdulillah saya masih dianggap keluarga lah. Nah, sekarang hari ini saya harus kembali dan melapor kepada pimpinan saya bahwa saya sudah selesai menjalankan tugas. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Kawal Pilkada hari ini. Saya Aulia Wardani dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda tentukan.